Shalom, ketemu lagi pada hari ini di video hari ini. Ah, Haleluya, haleluya. Hari ini gua lagi ya kabar gembiranya ya lumayan lah. Gua kemarin baru jual emas gua karena melambung tinggi, udah ambil profit kemarin. Ya kemarin jual sebab pengennya hari ini karena nggak Rabu-Rabu saya jualnya karena Kamis Jumat di Jepang holiday. Aduh. Soalnya kalau Jumat gua jual, wah cuan lebih banyak lagi. Cuma ya rezeki dikasih Tuhan dah segitu. Ya lumayan lah ya. Uh, jadi emasnya udah ini tinggal platinumnya. Gile Tuhan itu memang berkatin gua. Padahal baru minggu ya 5 hari yang lalu saya jelaskan saya platinum. Saya beli 26, sekarang $29 per gramnya. Udah profit. Kalaupun nanti turun-turun ya di 28 paling enggak di tangan udah ada ya $500 lah. Tapi saya nggak jual. Uh, Masih tunggu biar dia hantam ke atas $30 dulu. Karena prediksi saya uh, masih akan naik gitu ya. Nah kalau yang begitu-gitu itu bukan nubuatan dia analisis ya kan. Nah cari rezeki ya sampingan ada berkat dikasih Tuhan dapat berapa ya syukur. Pokoknya selama apapun dilakukan doa dulu sama Tuhan minta petunjuk ya kan. Nah itu kabar baiknya ya kan lagi seneng ya, ya lumayan lah dikasih rezeki ya kan. Jadi uh, saya untuk video ini saya mau jawab beberapa pertanyaan ya kan. Ada yang tanya soal emas ya. Emas buat yang ini hari ini agak cepet saya buat video karena ini ya kalau kalian yang uh, short term untuk mainnya ya udah boleh dijual karena takutnya pullback lagi turun kan. Jadi kalau mau kalian yang lumayan kalian waktu belinya profit taking. Kalau untuk yang invest jangka pendek ya ini saya cerita ya boleh karena saya ada ini saya misalnya kalau perhiasan gitu itu saya nggak jual. Memang udah lama ada yang saya simpen yang perhiasan emas itu nggak jual. Yang untuk saya invest jangka pendek yang untuk cari sedikit uang lebih itu udah saya jual yang batangan gitu ya, yang barbar gitu ya. Karena itu yang untuk short term juga paling lihat nanti gimana ke depan. Saya masih ada stok platinumnya. Kalau platinum uh, saya sih masih percaya naik, masih akan up ke atas ya kan. Tunggu waktunya lah. At least sebelum akhir tahun gua rasa gua bisa dapat cuan lumayan lah kalau platinumnya. Uh, Sebelum akhir tahun ya memang harus gua lepas itu. Itu perhitungan saya ya. Karena udah pasti kenapa platinum ya. Mungkin kalian kalau ada misalnya lihat platinum turun mau invest di platinum ya boleh juga. Cuma jangan sekarang udah naik segitu ya susah cuan karena di Indo spreadnya tinggi. Nah itu yang nggak cengli di Indo itu. Gua juga bingung tuh antam. Udah spread cuannya banyak kok gua lihat berita merugi perusahaan. Gua pusing lihat orang Indo olah perusahaan, olah negara nggak ada yang becus gitu. Aduh. But anyway, gua nggak ngomong ke sana hari ini. Nah, yang soal invest, kalau yang kalian untuk beli emas invest jangka panjang, ya jangan dijual karena nanti ke depannya 3 ton, 5 ton ke depan semakin tinggi. Nah, tapi kalau yang untuk invest jangka pendek gitu, ya kenapa enggak sekarang ambil profit lagi hit begitu. Karena gue rasa nih ada yang goreng harga sampai tinggi begitu dalam 3 hari gitu, naiknya gila ya kan. Nah itu kabar gembiranya gue dapat profit ya kan, lumayan lah 20 juta ada di tangan ya kan. uh, Puji Tuhan lah, syukur apa yang didapat kan. Nah
Yang untuk emas udah saya jawab. Untuk jangka pendek boleh lepas. Kalau untuk jangka panjang ya simpen aja, nggak usah jual, karena ke depan masih akan ada. Memang ada nanti turun. Hati-hati juga kalau yang main jangka pendek, hati-hati ya, hati-hati. Ada ini tiba-tiba jatuh gitu harga ya. Kalau yang jangka pendek hati-hati. Selanjutnya ini yang poin penting yang video hari ini saya buat, yang ingin saya sampaikan begini. Masih banyak komen yang soal tsunami, tanya, ada yang bilang takut, padahal saya udah jelaskan berkali-kali gitu, jangan takut gitu kan. Poinnya begini, saya nggak tahu yang komen itu agamanya apa gitu ya. Ada yang saya lihat namanya gitu, saya tahu Kristen. Ada yang mungkin bukan Kristen, agamanya apa saya nggak tahu, apakah dia Muslim. Begini, saya mau sedikit cerita ya. Kita itu hidup dengan iman. Saya cerita pribadi saya ya. Saya dulunya bukan Kristen ya kan. Saya dulunya belum Kristen, sampai perjalanan waktu saya jadi Kristen, saya temukan Tuhan ya. Tapi walaupun saya belum jadi Kristen, ada satu ayat di Alkitab yang sangat-sangat saya suka saat itu, yaitu apabila ada imanmu ada sebesar biji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung. Saya pegang iman itu, walaupun saya belum Kristen saat itu, saya sangat percaya, sangat saya yakini firman itu. Ya, jadi yang namanya hidup itu manusia kan ada naik turunnya, selalu ada ujian di kehidupan. Nah, saat saya mengalami ujian sesulit apapun, saya selalu pegang teguh iman itu. Dan saya percaya. Nah, iman itu gimana? Kita doa sama Tuhan. Walaupun saat itu saya belum Kristen, saya cuma tahu, saya doa, saya ngadep ke langit, saya Engkau Tuhan penguasa alam semesta. Saat itu saya serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuntun saya, beri petunjuk saya. Itu sebelum saya Kristen. Saya dengan ayat yang saya dengar, karena saya masa kecil sekolah di sekolah Kristen, waktu itu di sekolah Metodis, pernah saya sangat suka sekali firman itu. Yang saat itu saya belum tahu, pokoknya saya pegang teguh aja. Apabila imanmu ada sebesar biji sawi, engkau dapat memindahkan gunung. Yang saya nggak maksudkan mukjizat, oh bisa begini kayak dibuat mukjizat, enggak. Tapi saya yakin iman itu akan, sesuatu akan terjadi dengan kita percaya Sang Penguasa, Sang Pencipta, Sang Creator ya, janjinya gitu. Nah, dengan berjalan waktu, saat saya jatuh, saya dihajar habis-habisan dengan segala kendala. Pokoknya short saya cerita, saya nggak cerita panjang. Saya dengan iman itu, saya selalu keluar dari tiap kesulitan hidup, baik pun bencana atau apapun. Itu yang saya alami. Ini saya mau share. Nah, jadi makanya saya, kalau kalian yang ikuti video saya dari awal ya, yang dari saat saya buat corona, terus krisis, terus sampai video kemarin itu, kalian lihat saya selalu ingatkan kalian jangan takut, serahkan semuanya kepada yang di atas. Ya kan? Serahkan kepada yang di atas dengan segenap jiwa, segenap iman kita. Jangan goyang. Saat kita mengucap, jangan cuma di bibir mengucap, oh Tuhan aku berserah padamu, tapi kalau hati kamu goyang, percuma. Nggak boleh goyang. Saat kita mengucap dalam doa, kita harus pegang teguh. Nah, itulah iman itu timbul. Saat iman itu timbul, ya, sesulit apapun keadaan, tangan Tuhan akan datang menolong kamu. Yang istilah kesulitan itu akan dipindah, gunung itu pun dapat kamu pindah. Nah, jadi iman itu penting begitu. Tapi ada yang berdoa gini, kok
saya udah doa-doa tapi selama ini nggak pernah dijawab. Balik tanya ke diri sendiri, kenapa doa kita nggak dijawab? Kenapa iman kita nggak tumbuh? Mungkin karena kedagingan kita, atau Anda masih ada simpan sesuatu di dalam hati Anda. Apakah masih ada akar kepahitan di hati Anda? Apakah Anda masih benci seseorang? Apakah Anda masih dendam seseorang? Apakah Anda masih jealous, sirik kepada seseorang? Atau mulut kita suka ngata-ngatain orang? Atau apa? Coba introspeksi, kenapa? Nah, saya begini kasusnya, saya sering temukan di berbagai negara komunitas kita Indonesia ya, yang di gereja selalu banyak salahkan pendeta. Gue kok nggak setuju gitu. Gini loh, mereka saat ada kesulitan datang ke gereja, Pak Pendeta, pastor doain dong gini-gini. Nah kalau pastornya sibuk nggak ada, marah, nggak mau ke gereja itu, nggak payah dah itu pendeta, apa salah-salahkan. Padahal sebenarnya ini nih gini, kenapa kita enggak langsung, kenapa harus harap-harap orang pendeta memang benar pendeta doakan, tapi enggak. Tuhan itu pengen itu hubungan kita langsung. Tuhan itu paling senang ya hubungan langsung. Apapun kendala kehidupan, apapun masalah kita itu diri kita sendiri langsung. Saya di gereja ya, namanya orang Kristen, gereja selalu ada komunitas ya, kan nanti tanya ada nggak yang mau doa apa, ada masalah. Saya orang yang sampai hari ini tidak pernah minta mau didoain sama mereka. Karena kenapa? Saya percaya, saya menjaga hubungan saya privasi langsung dengan Tuhan. Karena begini, analoginya gini saya kasih ke kalian ya. Kita jadi anak ya, bapak kita punya bapak. Kita pengen sesuatu, kita nggak langsung sampein ke bapak, ya kan? Kita suruh entah saudara kita, kasih tahu dong sama bapak, gue pengen motor baru gini misalnya, ya. Terus apa jawab bapak kita? Bapak pasti ngomong, kok dia nggak langsung datang ngomong sama gue? Kenapa dia nggak langsung datang ke saya? Logikanya begitu. Nah kita itu kalau ada apa pun hal yang terjadi itu langsung kita pribadi hubungan dengan Tuhan dengan doa. Sampaikan apapun dan percaya. Dengan percaya itu iman itu timbul. Iman itu timbul, semua itu akan bekerja. Jadi saya harap hari ini video yang saya jelaskan ini bisa menguatkan kalian lagi supaya jangan goyang, jangan saya tinggal di dekat ini, saya takut nanti gampang. Percayalah, kalau Anda hidup dengan benar, hidup dengan iman, kamu akan dijaga sama Tuhan. Ya kan? Misalnya kamu seorang muslim, begini. Saya sedikit jelaskan. Saya pernah belajar Islam juga dulu ya, sedikit 30 tahun yang lalu lah, tapi saya masih ingat sedikit. Satu patokannya, kalau Anda seorang muslim, jangan takut. Jangan, saya lihat asik video saya juga yang paling banyak orang lihat tsunami. So kalian takut tsunami. Saya buat video itu bukan untuk nakutin, saya mau kalian prepare kalau datang, karena ya paling nggak kayak ada prepare entah air atau apa. Kan nggak seluruh Indonesia dihantam, satu wilayah. Saya nggak bisa bongkar, itu rahasia Tuhan di mana yang kena nanti, ya kan? Nggak boleh siapa. Tapi yang saya ingatkan itu sediakan air atau apa, ya kan? Baterai center gitu, nanti misal kalau dihantam nggak ada listrik. Itu niat saya itu sebenarnya kesono gitu, tapi bukan saya nggak fokus ke sunnah. Udah saya sampaikan, saya lebih fokus sebenarnya ke krisis pangan, karena itu lebih besar korbannya, jutaan puluhan juta gitu. Makanya saya mikir solusi gimana supaya kalian ini, ya pemerintah ada food state-nya, udah program ini, tapi saya masih mikir gimana rakyat di Indo. Karena yang saya selalu pikirkan itu rakyat kecil gitu, gimana, kasihan. Karena saya
berapa tahun dulu saya suka lihat itu televisi Indonesia, orang pinggiran. Saya lihat sedih, saya suka sedih lihat acara orang pinggiran gitu. Yang karena begini, mungkin kalau ada teman family kalian yang juga seperti saya tinggal di luar negeri ya, pasti kita tuh miris lihat negara kita dari luar gitu ya, dengan kerja kita tuh pengen kapan negara saya ini bisa seperti mereka yang di luar. Mereka dapat segala pendidikan yang bagus, kehidupan yang layak gitu. Itu mimpi saya salah satu, pengen sebelum saya dipanggil Tuhan. Tunggu ya. Saya sering doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa sebelum ajal datang Engkau manggil saya kembali, saya pengen lihat negara saya itu seperti negara luar kayak Jepang gitu, yang masyarakatnya udah hidupnya standar bagus. Itu salah satu mimpi saya. Benar. Makanya kadang kalau lihat di Indo dengan masyarakatnya yang masih gampang terpengaruh oleh agama atau apa, dibodoh-bodohin, kesel sih. Misalnya begini aja, lihat berita demo, udah tahu keadaan krisis gitu, kita takut. Jangan, semakin mereka demo semakin buat ekonomi down ya kan. Itu yang gimana ya, ya udah itu samping lah saya ini. Nah poinnya begini, buat umat Islam, bukankah ada ayat kun fayakun? Kun fayakun itu adalah bagian dari iman juga. Apapun yang terjadi, kamu berserah. Yang maksud, kamu harus berserah total dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kamu paham itu, kamu gak akan takut. Berita boleh berita, penglihatan banyak indigo atau apapun yang, tapi jangan takut. Kalau kamu berserah di dalam hidupmu kepada Tuhan, kun fayakun, ya kan? Asal hidup dengan benar, hidup dengan lurus, siratal mustaqim, ya kan? Jadi jangan takut, kalaupun ada umat muslim yang ya tunaikan sholat kalian dengan benar, ya kan? Tinggalkan pola-pola hidup yang gak benar, ya kan? Dan percayakan, kun fayakun aja. Wallahualam. Kalau engkau dijaga sama yang Maha Kuasa, kamu tinggal di tempat bencana pun kamu akan selamat, kamu akan dijaga. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, poin saya harap jangan ada yang takut lagi terus komen soal tsunami. Saya udah nggak, ini mungkin terakhir saya bahas soal tsunami yang masih takut ini itu. Video saya bukan untuk menakuti, saya ingin kalian kuat di dalam iman kalian, kuat percaya sama yang di atas. Kalau yang di atas menjaga kalian, yang penting kaliannya juga harus rubah hidup kalian. Hidup dengan benar, tidak menyakiti orang, jaga lisan kita, ataupun zaman media, jaga tuh finger ini ya, jari-jari ini untuk tidak menghujat orang, menulis komen, nggak perlu itu. Hidup dengan benar, jangan, mudah-mudahan dijaga. Ya, jangan takut lagi, hadapin aja. Saya soal tsunami, saya lebih agak risau karena begini, tahun depan itu akan terjadi itu yang kolaps. Industri akan jatuh, runtuh, pengangguran lebih gila lagi, ya kan? Makanya itu yang jutaan, puluhan juta loh, itu yang harus lebih kita pikirkan gitu. Bukan berarti saya nggak perlu tsunami. Ya apa yang harus terjadi, harus terjadi. Kalau yang di atas udah berkehendak.
kita bisa membalikkan keadaan itu kan selalu saya sampaikan dengan apa? Doa, berserah, dan mohon. Back to God. Back Him. Ya kan? Kayak saya hidup di perantauan, apalagi di Jepang. Ya kan? Siapa yang saya andalkan? Saya selama merantau yang saya andalkan cuma satu, Tuhan. Tuntun hidup saya, pimpin hidup saya. Nah, saya buat video itu mengajak kalian, ayo bareng-bareng. Sama-sama kita serahkan hidup kita di dalam Tuhan. Let Him guide our life. Biarkan Dia pimpin hidup kita. Dan kita hidup dengan benar di hadapannya. Ya. Jadi, ini video terakhir yang ingin saya bahas soal tsunami. Kalian jangan tanya lagi soal tsunami gimana ini itu. Let be happen if have to happen. Just prepare yourself. Ya. Dan percaya. Imanmu yang akan menyelamatkanmu. Kuncinya di situ. Hari ini saya katakan kunci keselamatan ada pada iman. Itu. Ya. Percaya. Iman. Nah, untuk video hari ini saya sampaikan di poin ini, semoga kalian semua udah paham ya. Untuk apa, saya juga mungkin ke depan video-video nggak banyak saya bahas yang soal apa yang nanti ada timing yang saya buat untuk import yang penting saya kasih tahu, tapi saya nggak mau selalu buat video kalian nunggu lihat video saya nunggu saya mau sampaikan nubuatan apa penglihatan. Saya nggak mau kalian kena trap masuk, saya nggak mau jadi hidup kalian nggak, it's not that I want, bukan itu yang saya mau. Oke? Saya justru ingin membangkitkan iman kalian, percaya sama yang di atas, bertobat. Kan dari awal saya ngomong ke situ, itu poin saya yang paling penting. Yang video saya cuma ingin menguatkan kalian, apapun yang terjadi hadapi di dalam iman kalian. Oke? Semoga kalian dapat poinnya di video kali ini ya. Salam saya buat seluruh anak bangsa, subscriber saya nggak peduli siapapun kalian. Salam satu bangsa, satu tanah air. I love Indonesia, I love you guys. Salam saya Rio dari Tokyo. Salam sejahtera buat kalian semua. Haleluya, amin.